Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Aji Pamungkas. Pada video ini, saya akan membahas tentang array multidimensi. Tapi pertama-tama, apa sih array itu? Dalam dunia pemrograman, array merupakan wadah untuk menyimpan kumpulan-kumpulan data yang disimpan berdasarkan suatu urutan atau indeks. Jadi gini, misal kita ingin menyimpan daftar nama. Untuk melakukan itu, kita bisa membuat suatu array. Nah, kita bisa mengelompokkan nama-nama tersebut menjadi satu buah list atau daftar yang bisa kita gunakan apabila kita membutuhkan data yang kita simpan tadi dengan menentukan urutan keberapa data tersebut. Dalam bahasa pemrograman C++, kita bisa membuat array dengan cara seperti ini. Sedangkan untuk mengakses data yang berada di array, kita cukup menyebut nama array dan indeks atau urutan data yang kita inginkan. Jangan lupa, pada array, urutan dimulai dari 0, bukan 1. Itu tadi adalah sebuah contoh array satu dimensi, karena kita hanya menyimpan satu data yang macamnya sama, yaitu nama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang array dua dimensi. Jadi, misal kita ingin menyimpan tidak hanya nama, namun juga jenis kelamin. Nah, kita bisa mengibaratkannya sebagai sebuah tabel, di mana kita menyimpan nama pada kolom pertama dan jenis kelamin pada kolom kedua seperti ini. Jadi, mengganti urutan yang vertikal adalah cara kita memilih data siapa sih yang ingin kita akses. Sedangkan mengganti urutan secara horizontal adalah cara kita memilih kategori data, entah itu nama atau jenis kelamin. Oke, misal ada sebuah kasus seperti ini, di mana kita diberikan sebuah data yang berisikan nama dan nomor HP beberapa mahasiswa. Kemudian kita diminta membuat program untuk memasukkan data-data tersebut. Setelah dimasukkan, kita disuruh menyimpan data tersebut ke dalam array. Setelah kita simpan, kita disuruh untuk menampilkan data tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa solusi. Yang pertama, kita bisa menggunakan array satu dimensi. Pertama, kita akan memasukkan banyaknya data yang ingin kita masukkan. Dalam kasus ini, banyak data yang dimaksud adalah banyaknya mahasiswa. Setelah memasukkan banyaknya data, kita bisa membuat dua buah array yang ukurannya sama dengan banyaknya mahasiswa. Setelah membuat array, kita akan memasukkan data-data tadi ke dalam array yang baru saja kita buat. Yang pertama, kita akan memasukkan nama, kemudian nomor HP. Kita akan mengulang proses ini sebanyak jumlah mahasiswa. Setelah kita memasukkan datanya, sekarang kita cukup menampilkannya. Pertama yaitu nama, kemudian nomor HP. Seperti saat kita memasukkan data, kita juga akan mengulangi proses ini sebanyak jumlah mahasiswa. Setelah semua proses tadi selesai, maka kita bisa memastikan bahwa program ini sudah selesai berjalan. Nah, jadi ini semua adalah cara kerja program kita atau yang biasa disebut dengan istilah flowchart. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat program ini step by step dari langkah pertama, yaitu memasukkan jumlah mahasiswa. Jadi, proses ini bisa kita ibaratkan kita punya sebuah kertas atau catatan untuk menyimpan jumlah mahasiswa. Setelah menyimpan banyaknya mahasiswa, kita akan membuat dua buah array yang masing-masing memiliki ukuran yang sama dengan jumlah mahasiswa. Hal ini bisa dianggap seperti membuat sebuah daftar kosong dengan batas yang menyesuaikan dengan catatan kertas tadi. Dalam kasus ini, batas tersebut adalah 6 orang. Setelah membuat array, sekarang kita bisa memasukkan data-data tadi, yaitu nama, kemudian nomor HP. Jadi di sini kita bisa menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan data yang diperlukan.
Kemudian apabila pengguna memasukkan datanya, kita bisa langsung menyimpannya ke array yang telah kita buat tadi. Nanti kalau kita buatnya seperti ini, kita bisa menggambarkan apa yang program kita lakukan seperti ini. Karena semua data tadi sudah tersimpan, sekarang kita hanya perlu menampilkan data tadi. Untuk menampilkan data, kita cukup mengakses masing-masing array dengan indeks urut dari 0 sampai terakhir seperti ini. Ini sama halnya seperti kita membaca dua buah daftar atau list secara urut dari atas ke bawah. Setelah semua data sudah muncul, bisa kita pastikan program telah berjalan dengan sukses. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk penyelesaian dengan array satu dimensi. Sekarang kita akan lanjut ke solusi berikutnya, yaitu menggunakan array dua dimensi. Untuk solusi ini, sebenarnya flowchart-nya bisa dibilang sama persis. Hanya saja, ada sedikit perbedaan di bagian tempat kita menyimpan data tersebut. Untuk konsep memasukkan data dan menampilkan data, caranya bisa dibilang sama dengan solusi sebelumnya. Oke, seperti tadi, mari kita coba buat program ini dari step pertama, yaitu memasukkan banyaknya mahasiswa. Konsepnya mirip seperti tadi, yaitu kita membuat sebuah catatan, kemudian kita masukkan jumlah mahasiswa. Setelah kita memasukkan banyaknya mahasiswa, sekarang kita bukan membuat dua buah array satu dimensi, tapi kita akan membuat satu buah array dua dimensi yang ukurannya sama dengan jumlah mahasiswa. Setelah membuat array tadi, sekarang kita akan meminta pengguna untuk memasukkan data yang kita inginkan. Caranya juga hampir sama seperti yang tadi, hanya saja kita akan memanggil array-nya dengan cara yang agak berbeda, yaitu dengan menentukan urutan datanya, kemudian menentukan urutan kategori datanya. Dalam kasus ini, 0 berarti nama, sedangkan 1 berarti nomor HP. Proses memasukkan datanya bisa kita visualisasikan seperti ini. Karena semua data sudah terkumpul, sekarang kita cukup menampilkan data tersebut, yaitu dengan cara yang sama dengan konsep array satu dimensi, tetapi dengan cara pemanggilan array yang berbeda, yaitu seperti ini. Nah, proses menampilkan data ini kurang lebih bisa digambarkan seperti ini. Setelah semua data ditampilkan, maka kita bisa menyatakan bahwa program ini telah berjalan dengan sukses. Oke, jadi itu tadi adalah solusi yang memanfaatkan array dua dimensi. Jadi, kesimpulannya yaitu kita bisa memanfaatkan array multidimensi untuk memudahkan kita dalam menyimpan dan mengorganisir data. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.